Dengan penegakan hukum. Ini menarik nih, kasus Formula E. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ada yang pesan. Tapi dong, kan nggak jadi naik. Pertanyaan saya begini, ada yang pesan dong berarti? Loh, tadi saya katakan, kalaupun ya ada yang mengatakan bisa memesan dan sebagainya, ya ketika nggak ada alat bukti, mau 1000 kali gelar perkara. Jangan kalaupun, ada berarti. Kenapa? Pernyataannya harusnya ada dong. Karena kan dipaksakan. Enggak, kan penyelidikan itu nggak ketemu ya nggak mau Meskipun berkali-kali. Meskipun berkali-kali gitu. Artinya kan ada yang memesan. Nggak, saya nggak tahu kalau ada yang memesan ya, tapi Meski bukan pejabat, Anies tetap jadi sosok yang kasih inspirasi buat rakyat meski nggak ada di dunia politik. Terlepas dari serangan balik yang diterima Anies dan dicap pengangguran politik, emang sosok Anies itu selalu jadi pembicaraan karena jadi simbol oposisi lewat kritikan. Kalau negeri ini penegakan hukumnya sudah sempurna, sistem pengadilan sudah sempurna, nah hukuman mati itu bisa menjadi opsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, ini ada momen yang cukup menohok ya di acara Suara Rakyat Bung Aiman Wicaksono, di mana ada Bung Yudi, ex penyidik KPK, keceplosan ngomong soal kasus Formula E Pak Anies Baswedan dan langsung didedes tuh sama Bung Aiman Wicaksono sampai beliau tidak bisa menjawab ya. Jadi ini kocak sekali. Nah teman-teman semua, akhir-akhir ini kita kan selalu membicarakan soal korupsi di mana-mana. Bagaimana sih hukuman korupsi yang benar, dan nanti juga akan dijawab oleh Pak Anies Baswedan. Karena sebenarnya kita menginginkan adanya perampasan aset agar para koruptor ini takut untuk melakukan korupsi gitu loh. Tapi per hari ini DPR malah sibuk ngurusin UU TNI yang baru. Aduh, gimana ya teman-teman semua? Makin kesini makin kesana ya. Belum lagi yang terbaru ini kan indeks saham kita turun guys. Nah ini apakah ngefek ke ekonomi kita? Jadi banyak sekali pembahasannya ya. Nah teman-teman semua, kali ini kita akan melihat komentar dari netizen ya. Jadi saksikan biar kalian paham. Langsung aja kita lihat ke videonya. kalau misalnya di KPK ya megang pimpinan, belum tentu anak buahnya terima. Saya permasalahan misalnya kasus Formula E itu yang paling nyata. Ya, walaupun Yang berkali-kali menyebut-nyebut waktu itu sempat Anies Baswedan waktu itu. Iya, walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup ya, ya nggak akan bisa jadi tersangka. Berapapun pimpinan dari zaman Firly ya, termasuk zaman sekarang gitu ya. Ketika memang orang di KPK kalau terkait dengan penegakan hukum. Ini menarik nih, kasus Formula E. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ada yang pesan. Tapi kan nggak jadi naik. Pertanyaan saya begini, ada yang pesan dong berarti? Loh, tadi saya katakan, kalaupun ya ada yang mengatakan bisa memesan dan sebagainya, ya ketika nggak ada alat bukti, mau 1000 kali gelar perkara. Jangan kalaupun, ada berarti. Kenapa? Pernyataannya harusnya ada dong. Karena kan dipaksakan. Enggak, kan penyelidikan itu kan pasti kan ada gelar. Ya. Formula E emang ada gelar penyelidikan. Pak Anies pun sempat diperiksa kan. Tapi ketika digelar ya nggak ada ketemu. bukti, nggak ketemu ya nggak mau Meskipun berkali-kali. Meskipun berkali-kali gitu. Artinya kan ada yang memesan. Nggak, saya nggak tahu kalau ada yang memesan ya. Tapi memang kita sering ya berkali-kali juga sering gitu. Tapi sekali lagi nggak naik alat buktinya. Gelagapan nggak tuh? Ya, padahal Bung Aiman sendiri sudah tahu lah ya cerita dari Pak Hasto. Siapa sih yang mencoba untuk kriminalisasi Pak Anies Baswedan? Ya, kita tahu lah ya siapa lagi. Dan kita harus ingat guys, inilah bukti bahwasanya Pak Anies Baswedan itu bersih dan pantas untuk menjadi pemimpin lagi. Ya, mudah-mudahan 2029 nanti Pak Anies bakal nyalon lagi gitu ya. Kalau memang Pak Prabowo berangkat lagi ya, berarti fight lagi sama Pak Prabowo. Kita lanjut lagi guys. Yang nggak tahan aku menjauh dari Jokowi, kebohongannya itu. Dia ngomong ke aku, tidak ada aku minta-minta 3 periode. Ya kan? Tidak ada itu, kata dia ke saya. Ahok ngomong ke aku, 5 kali dia disuruh ke Mega. Disuruh Jokowi. Ahok tanya ibu, bagaimana kalau 3 periode? Tanya ibu. Sampai cerita Ahok ke saya, 5 bulan setengah tahun dia nggak diomongin Jokowi. Wah, 5 kali bang? Iya. Itu maka komisaris, dia komisaris utama. Pertamina. 5 kali. Iya. Kau jangan nambah-nambahin kau. Aku bilang, aduh bang, katanya. Dipanggil lagi aku. Apa katanya? Dipanggil lagi aku sama Jokowi. Omongin dulu. Ya. Ahok masih hidup loh. Cuma Anies Baswedan sosok pengkritik sehat yang berani.
Guys, banyak yang menilai kalau Anies Baswedan jadi satu-satunya sosok yang berani jadi oposisi lewat kritikan loh. Hal ini diungkap sama Adi Prayitno dari Parameter Politik Indonesia. Terutama kritikan Anies tuh cukup tajam buat pemerintahan Jokowi dulu dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Menurut Adi, kehadiran Anies di berbagai acara publik itu udah pasti sita perhatian. Contohnya kayak ceramah di Masjid ITB dan UGM. Meski bukan pejabat, Anies tetap jadi sosok yang kasih inspirasi buat rakyat meski nggak ada di dunia politik. Terlepas dari serangan balik yang diterima Anies dan dicap pengangguran politik, emang sosok Anies itu selalu jadi pembicaraan karena jadi simbol oposisi lewat kritikan. Jadinya pasti dapat banyak perhatian rakyat. Tapi kalau menurut kalian, sosok Anies Baswedan ini gimana sih guys? God, kayaknya semua departemen, kementerian, lembaga kok jadinya sekarang pada bermega-mega koruptor begitu ya? Dan kok yang kena cuman level-level ya direktur ke bawah. Pertanyaan saya tuh tiba-tiba jadi inget siapa yang direktur Pertamina ya? Mbak Karen. Mbak Karen tuh saya sempat lihat dia bilang begini, saya menjalankan perintah presiden. Waktu itu presidennya kalau nggak salah namanya Joko Widodo. Nah, kenapa ya KPK dan lain-lain itu belum memanggil saudara Joko Widodo itu? Itu sih yang pertanyaan saya aja. Kalau saya salah dikoreksi. Boleh dong kalau nanya. Oke, bye. Begini. Yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Perasaan hampir setiap minggu satu persatu kasus korupsi di pemerintahan sebelumnya terbongkar. Yang menjadi pertanyaan saya, kerjanya ngapain aja? Slogannya aja kerja. Gak taunya korupsi aja yang merajalela. Tokoh ini ngelaporin Jokowi dan keluarganya ke KPK, malah dia diturunin dan dicopot dari jabatannya. Ini bikin heboh karena ada dugaan korupsi dan nepotisme di dalamnya yang disampaikan oleh tokoh ini. Kenapa ini nggak diusut aja kalau emang itu kebenaran? Nah itu dia, jadi kasus pencopotan Ubedillah Badrun dari jabatannya sebagai koordinator Prodi Sosiologi UNJ bikin heboh publik. Pada saat itu dia ngelaporin Presiden Jokowi dan keluarganya ke KPK atas dugaan korupsi dan nepotisme. Tapi nggak lama setelah laporan itu dia dicopot dari jabatannya. Tapi UNJ ngumumin lewat media sosial tanpa ada penjelasan resmi kenapa dia dicopot. Banyak yang curiga kalau ada kaitannya sama keberanian Ubedillah buat ngungkapin kasus-kasus besar. Jadi ini kayak usaha membungkam suara akademisi yang kritis. Bener banget Rin, Ubedillah memang dikenal sering vokal mengkritik pemerintah. Jadi makin banyak yang yakin kalau ini bukan sekedar keputusan akademik yang biasa. Sayangnya sampai sekarang UNJ masih diam aja, gak ngasih alasan konkret soal pencopotan ini. Ada apa sebenarnya? Pertamax kalian oplos, emas kalian pasukan, pupuk kalian pasukan, sekarang PLN kalian mainkan. Mau apa lagi anjing? Oh nggak cuma itu aja, banyak. Ih, kalian tuh mau apa sih setan? Aduh, kalian ini melebihi setan. Setan, SECTAN, anjing. Kalian berharap kita harus menjadi warga negara yang baik, bijaksana, yang harus taat pada aturan negara. Kalian apa? Kau ini apa? Kau setan ke? Ya begini dah, tinggal di negara yang sering korupsi. Kita mah apa tuh? Kita ini hanya terus-terusan chicken wing. Ya, monyet. Berikutnya ada informasi seputar teknologi dan informasi yang nggak cuma rakyat tapi hacker aja geleng-geleng kepala. Bukan karena kagum, tapi karena bingung. Masa sih pejabat ternyata lebih jago merampok daripada kami? Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Kenapa judulnya sementara, bukan permanen? Mungkin udah tahu buat sementara aja, ntar juga dikorupsi lagi. Dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung ada dugaan korupsi besar-besaran di proyek PDNS ini. Padahal yang kita tahu, PDNS dibuat untuk mengamankan data, bukan mengamankan dompet pribadi. Jadi wajar kalau ada data bobol, anggarannya aja bocor. Kalah tukang ember depan rumah, anti pecah, anti bocor. Disuruh percaya data negara aman itu ibarat dipaksa percaya sama gebetan yang bilang, aku tidur cepet ya sayang. Tapi jam 3 pagi bikin story. Lagi party di Senopati.
Akibatnya tahun 2024 Indonesia diserang ransomware besar-besaran, sistem pemerintahan lumpuh, data masyarakat bocor, dan layanan publik terganggu. Jadi yang salah hacker apa koruptor? Dua-duanya sama aja, sama-sama nyelepet duit. Hacker minta duit tebusan, koruptor minta proyek baru. Bedanya yang satu ilegal, yang satu kayak begal. Kenapa nggak dihukum mati aja itu? Yang koruptor yang karena keserakahan ya? Ya, dimiskinkan apa kurang menohok? Miskin, habis. Dimiskinkan. Tapi Dimiskinkan. prakteknya orang tidak melihat Pak Anies ada koruptor yang benar-benar jadi miskin, jadi gelandangan gitu. Nah, itu belum terjadi kan? Iya. Tapi itu sebagai tipe hukuman. Kenapa tidak hukuman mati? Ya. Selama sistem hukum kita, penegak hukum kita, dan pengadilan kita belum sempurna, oke, maka ada ruang terjadi kekeliruan. Oh ya. Ruang kekeliruan. Ketika terjadi kekeliruan, maka kekeliruan atas putusan itu harus bisa dikoreksi. Ya. Bayangkan kalau ternyata rekayasa terjadi, Rekayasa hukum. bukti-bukti yang diberikan adalah bukti-bukti dengan kepalsuan, saksinya palsu, tapi sistem kita ini masih belum sempurna. Nah, lalu kita berikan hukuman yang nggak bisa diandu. Oke. Gimana mandu? Iya. Bung Indra? Iya. Ditemukan korup. Oke, bulan depan dieksekusi jeder. Ternyata 2 tahun lagi baru tahu. terungkap Iya. A, B, C, D, F, G. Mau digimanain? Iya. Oke. Di mana rasa keadilan kita? Kita harus akui hari ini belum sempurna. Oke, paham. Kalau negeri ini penegakan hukumnya sudah sempurna, sistem pengadilan sudah sempurna, nah hukuman mati itu bisa menjadi opsi. Oke. DPR tolak UU perampasan aset dengan alasan sudah cukup banyak aturan untuk berantas korupsi. Menurut gua percuma lu bikin banyak aturan kalau realisasinya nol besar, nihil. Kasus korupsi di negeri atau negara berkembang ini bisa terselesaikan dengan adanya action atau realisasi. Percuma lu bikin aturan kalau nggak ada realisasinya mah. Lagian ya, menurut gua ya, DPR ini kan sebagai perwakilan rakyat ya. Kenapa kesannya jadi DPR itu Dewan Pemberontak Rakyat? Dulu kan lu sebelum ngejabat lu minta suara rakyat. Pas udah ngejabat, lu nggak dengerin suara kita, lu punya suara sendiri. Kenapa kayak begitu? Harusnya ya kalau emang itu aset-aset yang lu miliki emang aset yang murni dari bisnis lu, ya nggak jadi masalah. Asetnya bakalan tetap jadi aset lu. Tapi kalau emang aset-aset itu berasal dari dugaan-dugaan penggelapan, ya itu konsekuensinya dikembalikan ke negara lagi. Kayak begitu. Kenapa lu pada serentak nolak UU perampasan aset? Ada apaan? Di DPR ada apaan? Buset, pada serempak begitu lu pada nolak. Kita rakyat jadi curiga nih. Ada apaan nih? DPR, Dewan Pemberontak Rakyat.